Hai semua, ketemu lagi di channel Tias Ananda. Kali ini kita akan membahas materi kelas 11 yaitu kalor dan perpindahan kalor. Nah, bagi yang belum subscribe channel Tias Ananda, silakan di subscribe dulu biar Tias lebih bersemangat untuk membuat konten-konten berikutnya. Dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng untuk mengetahui postingan-postingan Tias Ananda berikutnya. Oke, kita mulai dari pengertian kalor. Kalor itu adalah salah satu bentuk energi. Kalor juga sering dikenal dengan istilah panas. Kalor sering disimbolkan dengan Q besar dan satuan kalor di dalam SI. Jadi kalau kita tulis, kita mengenal kalor dulu ya. Satuan dalam SI itu adalah Joule, atau disingkat ditulis dengan J besar. Tetapi satuan kalor yang lain itu biasanya ada yang dalam bentuk kalori. Kalori itu sering ditulis dengan istilah kal. Oke, bagaimana caranya merubah dari kalori ke joule atau joule ke kalori? Kalian harus ingat bahwa 1 joule itu adalah 0,24 kalori. Dibalik 1 kalori itu adalah 1/0,24 itu adalah 4,2 joule. Jadi tetapan ini atau konversi satuan ini wajib kalian ingat. Nah, sekarang kita akan membahas besaran-besaran yang ada pada kalor. Besaran yang pertama adalah kalor jenis. Kalor jenis itu dilambangkan dengan C. C-nya adalah C kecil. Oke. Apa itu kalor jenis? Kalor jenis adalah banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 gram zat sebesar 1 derajat Celcius. Besaran yang kedua adalah kapasitas kalor. Kapasitas kalor juga dilambangkan dengan C, tetapi C-nya itu C besar. Jadi, kalor jenis C kecil, kapasitas kalor C besar. Apa itu kapasitas kalor? Kapasitas kalor pengertiannya hampir mirip dengan kalor jenis. Bedanya adalah, kalau di kalor jenis digunakan untuk menaikkan suhu 1 gram zat, kalau di kapasitas kalor digunakan untuk menaikkan suhu sejumlah zat. Jadi di sana saja letak bedanya. Jadi kalau disimpulkan, kapasitas kalor adalah banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu sejumlah zat sebesar 1 derajat Celcius. Hubungan rumus antara kalor, kapasitas kalor, dan kalor jenis bisa dituliskan dengan Q sama dengan M dikali C kecil dikali delta T. Tolong rumus ini selalu kalian ingat. M itu adalah massa, C kecil adalah kalor jenis, delta T adalah perubahan suhu. Oke, perlu diketahui bahwa M dikali C itu adalah kapasitas kalor atau yang kita sebut tadi dengan C besar. Sehingga rumus ini bisa kita tulis Q sama dengan C besar dikali delta T. Atau kalau kita mau mencari C besarnya, berarti C besar adalah Q per delta T. Jadi ini rumus-rumus yang ada pada kalor. Keterangan M adalah massa satuan kilogram, C kecil adalah kalor jenis, satuannya joule per kilogram derajat Celcius atau kal per gram derajat Celcius. C besar adalah kapasitas kalor, satuannya joule per derajat Celcius atau kal per derajat Celcius. Delta T adalah perubahan suhu, satuannya derajat Celcius, dan Q itu adalah kalor, satuannya joule atau kalori atau kal. Oke, yang ketiga kita membahas tentang hukum kekekalan energi kalor. Hukum ini sering dikenal dengan istilah asas Black. Bunyi dari hukum ini adalah, pada pencampuran dua zat, maka kalor yang dilepaskan oleh benda yang bersuhu tinggi sama dengan kalor yang diterima oleh benda yang bersuhu rendah. Jadi yang melepas kalor itu adalah benda yang memiliki suhu lebih tinggi, yang menerima adalah yang bersuhu lebih rendah. Oke, kalau bunyi dari hukum ini kita jadikan rumus, maka bisa kita tulis, katanya kalor yang dilepaskan sama dengan kalor yang diterima. Itu intinya. Sehingga bisa kita tulis, Q yang dilepas sama dengan Q yang diterima. Kemudian yang bagian yang keempat, kita membahas tentang perubahan wujud. Kalor bisa digunakan untuk menaikkan suhu suatu benda dan juga bisa merubah wujud suatu benda. Ada 3 jenis zat yang kalian kenal, yaitu zat padat, zat cair, dan zat gas. Perubahan wujud dari zat-zat ini mungkin masih kalian ingat karena sudah kalian dapatkan dari SD. Kita mengingat lagi ya. Dari cair ke padat,
itu dikenal dengan istilah membeku. Oke, kita tulis dengan 1, 2, 3, 4 saja ya, biar lebih rapi. Ini kita sebut 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, peristiwa nomor 1 itu adalah perubahan dari cair ke padat. Itu kita kenal dengan istilah peristiwa membeku. Kemudian nomor 2 itu adalah padat ke cair, itu adalah mencair. Mencair sering diistilahkan juga dengan melebur. Nomor 3 itu adalah perubahan dari padat ke gas. Itu dikenal dengan istilah menyublim. Kemudian nomor 4 itu adalah dari gas ke padat. Itu dikenal dengan istilah mengkristal. 5 itu adalah perubahan wujud dari cair ke gas. Itu dikenal dengan istilah menguap. Kemudian yang ke-6 itu adalah perubahan wujud dari gas ke cair. Itu dikenal dengan istilah mengembun. Kita lanjutkan ke bagian yang kelima, yaitu kalor peleburan dan pembekuan, atau sering dikenal dengan istilah kalor laten. Kalor laten adalah banyaknya kalor yang diperlukan untuk melebur dan banyaknya kalor yang dilepaskan untuk membeku. Jadi untuk membeku harus melepaskan kalor, untuk melebur kita memerlukan kalor. Artinya ya. Oke, dari sana ini didapatkan rumus bahwa Q sama dengan M dikali L. L inilah yang dikenal dengan istilah kalor laten. Oke, M ini adalah massa. Satuan massa adalah kilogram. Q ini adalah kalor. Satuan kalor adalah joule. Sehingga kalor laten itu kalau kita bawa ke rumus berarti L sama dengan Q per M. Sehingga satuannya menjadi joule per kilogram. Jadi satuannya nanti adalah joule per kilogram. Misalnya yang keenam adalah kalor penguapan dan pengembunan. Yang disebut dengan kalor uap atau kalor pengembunan itu adalah banyaknya kalor yang diperlukan untuk menguap atau banyaknya kalor yang dilepaskan untuk mengembun. Jadi untuk menguap kalor itu perlu benda itu memerlukan kalor, sedangkan untuk mengembun kalau benda itu harus melepaskan kalor. Itu artinya. Oke. Jika dituliskan secara rumus, maka didapatkan bahwa Q sama dengan M dikali U. Jadi hampir mirip dengan kalor laten tadi. Ini dikenal juga dengan istilah kalor uap biasanya. U ini adalah kalor uap. Satuannya juga sama dengan kalor laten, yaitu joule per kilogram. M ini adalah massa. Satuan massa adalah kilogram. Q tadi adalah kalor. Satuan kalor adalah joule. Kita lanjutkan ke grafik perubahan wujud. Mungkin kalian sering melihat grafik ini di soal-soal yang berhubungan dengan kalor. Yang perlu kalian ketahui adalah proses apa yang terjadi, itu intinya sebenarnya. Nah, contohnya misalkan A itu berada di suhu min 10 derajat Celcius. Dia masih berupa es karena suhunya di bawah 0. Oke, perubahan dari A ke B. Kalian lihat, A ke B itu adalah arahnya naik. Berarti terjadi kenaikan suhu. Oke, untuk lebih gampang melihat, kalau dia sudah naik, berarti dia wujudnya sama, tetapi suhunya saja yang berbeda, gitu ya. Jadi pada gambar yang ibu tulis ini, yang ibu gambar ini, ada 3 kenaikan suhu. Yang pertama adalah dari A ke B, dari C ke D, dari E ke F. Benda yang naik suhunya itu adalah benda dengan wujud yang masih sama, tetapi suhunya saja yang berbeda. Misalnya dari A ke B, A itu benda itu masih berupa es. Dia pindah naik ke B, di B ini juga benda ini masih berupa es, tetapi suhunya 0 derajat, yang pertamanya adalah min 10 derajat. Jadi di sini sudah ibu jelaskan. Proses dari A ke B itu adalah proses kenaikan suhu es dari min 10 derajat Celcius sampai 0 derajat Celcius. Oke, dari C ke D, ini juga arahnya naik, dia adalah kenaikan suhu juga prosesnya.
Di C ini benda itu sudah berupa air. Berubah, kalian bisa lihat di sana dari C ke D itu adalah kenaikan suhu dari air 0 derajat Celcius. Jadi di sini dia sudah berupa air menjadi air 100 derajat Celcius. Kenapa berupa air? Karena dia mengalami proses dari B ke C. B ke C sudah Ibu jelaskan di sana. Di B, benda itu masih berupa es dengan suhu 0 derajat Celcius. Di C, benda itu sudah berubah menjadi air dengan suhu 0 derajat Celcius. Berarti kalau gambarnya sudah mendatar begini, yang perlu kalian ingat, itu adalah terjadi perubahan wujud. Ya, perubahan wujud. Dari B ke C itu berubah wujud. Dari es menjadi air. Dari D ke E juga berubah wujud. Berubah wujud jadi apa? D itu, benda itu masih berupa air. E itu, benda itu sudah menjadi uap. Berarti dari D ke E itu adalah proses perubahan wujud dari air menjadi uap atau gas. Kemudian E ke F itu adalah bendanya sudah berupa gas. Ini adalah kenaikan suhu dari gas yang bersuhu 100 derajat Celcius menjadi gas pada suhu yang lebih tinggi. Nanti akan ditentukan oleh soal berapa suhunya. Nah, untuk caranya kalian mengingat, jadi kalau dia sudah mengalami kenaikan suhu, jadi A ke B, C ke D, E ke F, rumusnya nanti adalah Q sama dengan M kali C kali delta T. Tetapi kalau bendanya sudah mengalami perubahan wujud, contohnya adalah dari B ke C, ini adalah proses melebur, kemudian dari D ke E, ini adalah proses menguap, maka rumusnya kalian menggunakan rumus yang tadi kita bahas. Kalau dari B ke C, dia mengalami proses melebur. Berarti yang kita gunakan rumusnya adalah Q sama dengan M dikali L atau kalor laten. Kemudian dari D ke E, benda itu mengalami proses perubahan wujud dari air menjadi uap. Berarti kita menggunakan rumus Q sama dengan M dikali U. Dengan U itu adalah kalor uap. Oke, kita lanjutkan pada perpindahan kalor. Kalor bisa berpindah dari, sama dengan perpindahan air, kalau air berpindah dari daerah yang tinggi ke daerah yang rendah, sama dengan kalor. Kalor juga bisa berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Contoh perpindahan kalor adalah saat kalian memegang, misalnya ya, gelas berisi air es, kemudian kalian pegang gelas itu, apa yang terasa di tangan kalian? Tangan kalian pasti akan terasa ikut dingin. Kenapa? Jangan bilang bahwa es yang mengalirkan dinginnya ke tangan kalian. Ya, kalian lihat dulu antara tangan dengan es, mana yang lebih besar suhunya? Tangan. Es itu mungkin suhunya min, ya. Tangan kalian suhunya lebih tinggi dari suhu air es. Sehingga saat kalian memegang gelas yang berisi air es, panas kalian, kalor yang ada di tangan kalian, kalian pindahkan ke air es, sehingga lama-lama tangan kalian akan menjadi ikut terasa dingin karena panasnya sudah kalian pindahkan. Jadi itu alasannya. Jangan bilang bahwa es yang menyebabkan tangan kalian dingin. Sebenarnya adalah kalor di tangan kalian, panas di tangan kalian yang kalian pindahkan. Karena kalor itu bisa berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Oke. Contoh yang kedua adalah saat kalian memegang gelas yang berisi air panas, kalian pegang, maka tangan kalian akan terasa ikut panas. Kenapa? Antara tangan dengan gelas yang berisi air panas, yang lebih tinggi suhunya adalah air panas. Nah, saat kalian memegang, air panas mentransfer kalornya, mentransfer panasnya ke tangan kalian. Sehingga tangan kalian akan terasa panas, gitu ya. Jadi, kalor bisa berpindah tempat dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Oke. Perpindahan kalor bisa dibagi menjadi 3, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Kita bahas yang pertama adalah konduksi. Konduksi adalah proses perpindahan kalor tanpa disertai perpindahan partikel-partikel saat tersebut. Contohnya adalah, biar bisa lebih jelas, misalkan sebuah besi dipanaskan di ujung kanan. Nah, dipanaskan di tempat ini. Tetapi saat kalian pegang ujung yang di kiri di sini, maka akan terasa ikut panas juga. Padahal yang dipanaskan adalah yang di sini. Kenapa bisa seperti itu?
Itu disebabkan karena kalor atau panas itu berpindah sesuai dengan pengertian konduksi. Bahwa kalor itu berpindah dari yang diisi api, dari yang panas ini ke bagian ke kiri. Tetapi apakah kalian melihat bahwa kalor itu berpindah tempat? Apakah kalian bisa melihat bahwa oh ada kalor yang berpindah? Apakah bisa melihat? Tidak. Sehingga dia termasuk konduksi tanpa disertai perpindahan partikel-partikel zat. Jadi ada perpindahan kalor, tetapi kita tidak bisa melihat perpindahan partikel-partikel zatnya itu. Itu yang disebut dengan konduksi. Oke, jika dirumuskan secara fisika, konduksi itu bisa ditulis Q per T. Jadi kalor per waktu sama dengan K dikali A dikali delta T per R. Q per T itu sering dikenal dengan H besar. Sehingga ini bisa kita tulis K dikali A dikali delta T per L. Oke. Keterangan K adalah koefisien konduksi, satuannya Joule per meter sekon derajat Celcius. L adalah panjang batang, satuannya meter. A adalah luas permukaan, satuannya meter persegi. Delta T itu perubahan suhu, satuannya derajat Celcius. Dan H atau Q per T tadi adalah jumlah kalor per satuan waktu, sehingga satuannya Joule per sekon. Oke, perpindahan kalor yang kedua adalah konveksi. Konveksi itu adalah kebalikan dari konduksi. Kalau konduksi tanpa disertai perpindahan partikel-partikel zat, kalau konveksi adalah perpindahan kalor dengan disertai perpindahan partikel-partikel zat tersebut, karena adanya perbedaan massa jenis. Contoh nyatanya adalah saat kalian memanaskan air. Misalkan di dalam suatu wadah, wadah ini anggaplah wadah yang transparan yang bisa kalian lihat, ya mungkin dari kaca, itu kalian panaskan air. Maka kalian akan melihat ada terjadinya perpindahan kalor. Misalkan kita memanaskan air, maka bagian yang paling pertama kena panas adalah bagian paling bawah. Dengan dia panas, maka massa jenis benda itu akan menjadi berkurang. Kalau massa jenisnya berkurang, berarti benda itu akan menjadi lebih ringan. Nah, karena dia menjadi lebih ringan, maka dia akan naik ke permukaan dalam bentuk gelembung-gelembung, sehingga kalau kalian melihat memanaskan air, kalian akan melihat adanya perpindahan partikel-partikel zat yang berupa gelembung-gelembung air. Dia akan pindah, bagian yang bawah akan pindah ke atas. Bagian yang atas yang masih dingin itu dengan massa jenis yang lebih besar atau lebih berat, dia akan pindah ke bawah. Jadi akan terjadi perpindahan kalor, tapi disertai dengan perpindahan partikel-partikel zat. Karena kalian bisa melihat dengan nyata bahwa ada gelembung-gelembung yang berpindah tempat. Itu contohnya. Contoh lain dari konveksi itu banyak. Contoh penerapannya itu adalah pada penerapan terjadinya angin darat dan angin laut. Kemudian sirkulasi udara, itu semua, kemudian cerobong asap, itu semua penerapan dari peristiwa konveksi. Nah, peristiwa konveksi ini kalau kita bawa ke rumus fisika, sering ditulis dengan rumus kalor per waktu itu adalah H dikali A dikali delta T. Q per T tadi kita sebut dengan istilah H besar. Sehingga H besar sama dengan H kecil dikali A dikali delta T. Keterangan A adalah luas permukaan, satunya meter persegi. Delta T adalah perubahan suhu, satuannya derajat Celcius. H adalah koefisien konveksi, satuannya adalah Joule per meter kuadrat sekon derajat Celcius. Jadi perbedaannya dengan yang tadi yang konduksi adalah di sini ada meternya meter persegi atau meter kuadrat. H itu sama Q per T atau kalor per satuan waktu, yang satuannya adalah Joule per sekon. Perpindahan kalor yang ketiga adalah radiasi. Yang disebut dengan radiasi adalah perpindahan kalor tanpa melalui zat perantara. Kalau dirumuskan secara fisika, kalor per satuan luas per satuan waktu yang ditulis dengan Q per A kali T itu adalah E dikali, ini dibaca tau, kali T pangkat 4. Kalor per satuan luas per satuan waktu itu sering dikenal dengan W, ditulis dengan W. Sehingga rumus ini juga bisa ditulis W sama dengan E kecil kali tau dikali T pangkat 4. Oke, keterangan E adalah emisivitas. Nilai E itu adalah antara 0 sampai 1.
Kalau bendanya putih mengkilap, itu berarti nilai E-nya itu sama dengan 0. Kalau bendanya itu merupakan benda hitam sempurna, itu nilai E-nya sama dengan 1. Kalau bendanya di antara itu, nanti nilai E-nya akan diketahui di soal. Kemudian T itu adalah suhu mutlak, berarti satuannya nanti adalah Kelvin. Kalian ingat, kalau nanti satuannya berupa derajat Celcius, kalian rubahlah dulu menjadi satuan Kelvin. Mungkin sudah dibahas di suhu. Dari T derajat Celcius menuju ke Kelvin, itu adalah Kelvin, T Kelvin dikurangi 273. Atau T Kelvin itu adalah T derajat Celcius ditambah 273. Ini tolong diingat. Maksudnya, kalau kalian mau merubah derajat Celcius menjadi Kelvin, itu tinggal kalian tambahkan 273. Kalau kalian mau merubah dari Kelvin menjadi derajat Celcius, tinggal kamu kurangi 273. Oke. Kemudian, tahu tadi ada tetapan Stephen Boltzmann yang nilainya adalah 5,67 kali 10 pangkat min 8 watt per meter kuadrat K Kelvin pangkat 4. Q adalah kalor atau energi, satuannya joule. A itu adalah luas permukaan, satuannya meter persegi. T itu adalah waktu, satuannya adalah sekon. W itu adalah kalor, persatuan luas, persatuan waktu. Satuannya adalah joule per meter kuadrat sekon. Karena joule per sekon ini sama dengan watt, ya. Joule per sekon sama dengan watt. Ini bisa ditulis berarti watt per meter persegi. Sebagai contoh soal, jika 75 gram air yang suhunya 0 derajat Celcius dicampur dengan 50 gram air yang suhunya 100 derajat Celcius, maka suhu akhir campurannya adalah. Oke, kita tulis. Diketahui 75 gram air itu kita anggap benda bermassa 1. 75 gram. Kemudian suhunya T1 adalah 0 derajat Celcius. Kemudian dicampur dengan 50 gram air. Itu berarti kita anggap itu adalah M2. 50 gram yang suhunya 100 derajat Celcius. Kita sebut aja dengan T2, 100 derajat Celcius. Kemudian ditanya berapakah suhu campuran. Suhu campuran kita sebut dengan istilah TC. Nah, karena di sini sama-sama air, kalian harus mengingat bahwa air memiliki kalor jenis. Nilai kalor jenis dari air itu adalah 1 kal per gram derajat Celcius. Karena di sini kebetulan satuannya gram, jadi kita memakai yang 1 kal per gram derajat Celcius. Nanti kalau seandainya satuannya kilogram, berarti kalor jenisnya adalah 1000 joule per kilogram derajat Celcius. Oke, setelah itu kita bisa menggambarkan dulu. Misalkan kita gambarkan seperti ini. Di sini benda yang bersuhu lebih rendah, di sini benda yang bersuhu lebih tinggi. Oke, lihat di sini. Benda yang pertama masanya adalah 75, suhunya 0. Kemudian yang kedua, suhunya 100 derajat. Mana yang lebih tinggi? Yang 100 ya. Berarti T2 berada di atas, kita sebut T1 berada di bawah. Saat benda yang bersuhu lebih tinggi dicampur dengan benda bersuhu lebih rendah, maka akan ada suhu campuran. Tidak pasti dia di tengah-tengah, bisa jadi dia berada di titik ini, bisa jadi di titik ini, atau di tengah-tengah. Tidak pasti. Nah, kita umpamakan campurannya itu ada di titik ini, TC. Karena ini antara benda yang bersuhu tinggi dengan benda yang bersuhu rendah, maka di sini kita akan menerapkan penggunaan dari asas Black. Kalian mungkin masih ingat bahwa asas Black itu Q yang dilepas sama dengan Q yang diterima. Nah, kira-kira siapa yang melepaskan kalor? Apakah T1 atau T2? Ingat, yang melepaskan kalor adalah benda yang bersuhu lebih tinggi. Berarti nanti yang berada di posisi melepaskan kalor itu adalah T2. Dan T1 itu dalam posisi menerima kalor karena dia suhunya lebih rendah. Nah, sehingga kita bisa menuliskan sekarang Q yang dilepas. Karena ini kita sebut dengan 2. Berarti kita anggap di sini M2 dikali C. Karena sama-sama air berarti C-nya sama ya.
dikali C kali delta T 2 sama dengan M1 dikali C dikali delta T1. Oke, atau boleh ditulis dulu Q2 sama dengan Q1. Boleh ditulis dulu seperti itu. Karena C-nya sama, ini bisa kita mudahkan di sini. Kemudian kita uraikan lagi M2 dikali delta T itu adalah perubahan suhu. Ya, suhu yang lebih tinggi dikurangi suhu yang lebih rendah. Delta T2 itu berarti antara T2 dengan T campuran. Ya, ini adalah delta T2. Berarti bagaimana rumus mencari delta T2? Ingat, suhu yang lebih tinggi dikurangi suhu yang lebih rendah. Suhu yang lebih rendah di sana itu adalah Tc. Sama dengan M1 dikali delta T1 itu adalah dari Tc antara Tc dengan T1. Ini kita sebut dengan delta T1. Berarti kalau delta T1 nya antara Tc dengan T1, suhu Tc pasti lebih tinggi dari T1, ya. Sehingga di sini Tc dikurangi T1. Bisa dipahami ya? Jadi boleh kamu gambarkan dulu kondisinya seperti ini. Setelah itu kita masukkan ke angka. M2-nya itu adalah, kita tadi menulis M2 adalah 50 dikali T2-nya itu adalah 100 dikurangi Tc sama dengan M1 adalah 75 dikali Tc min T1 adalah 0. Sehingga ini bisa kita mudahkan dulu ya, biar lebih mudah kita menghitung. Kita boleh sama-sama bagi 25. Sehingga di sini 2, di sini 3. Oke, 2 dikali 100 ini adalah 200. Ingat dikalikan kedua ruas. 2 dikali 100, 2 dikali min Tc, berarti min 2 Tc. Sama dengan, ini juga seperti itu. 3 dikali Tc ya 3 Tc. 3 dikali min 0 ya 0. Setelah itu kita gabung yang ada Tc-nya. 200 sama dengan 3 Tc. Min 2 Tc kita bawa ke kanan. Semula min dia akan menjadi plus 2 Tc. 200 sama dengan 5 Tc. Atau boleh ditulis 5 Tc sama dengan 200. Sehingga Tc sama dengan 200 dibagi 5. Itu adalah 40 derajat Celcius. Berarti suhu campurannya adalah 40 derajat Celcius. Contoh soal kedua, dua batang logam X dan Y mempunyai luas yang sama dikeling pada ujungnya seperti gambar. Kemudian logam Y memiliki panjang 2 kali lipat logam X. Apabila konduktivitas termal logam X sama dengan 3 kali konduktivitas termal logam Y, maka suhu pada sambungan logam saat terjadi keseimbangan termal adalah. Oke, diketahui. Kita baca dari awal. Dua batang logam X dan Y mempunyai luas yang sama. Berarti apa yang diketahui? Diketahui A luas X sama katanya dengan luas Y. Kita tulis saja dengan A. Kemudian, logam Y memiliki panjang 2 kali lipat logam X. Berarti panjang itu lambangnya adalah L. Katanya logam Y, berarti LY itu adalah 2 kali LX. Oke, kalau dibahasakan akan menjadi seperti ini. Kemudian apabila konduktivitas termal logam X, berarti K yang diketahui, K dari X katanya adalah 3 kali koefisien konduktivitas Y, KY. Kemudian ditanya berapakah suhu campurannya, kita tulis dengan Tc. Oke, suhu campuran jelas adalah di tengah-tengah ini, di tempat yang dikeling ini. Ini adalah suhu campuran. Karena di sini sudah ada unsur konduktivitas, berarti yang kita gunakan adalah rumus perpindahan kalor secara konduksi. Oke. Syarat yang pertama kamu ingat adalah H di posisi X sama dengan H di posisi Y. Jadi untuk menjawab soal seperti ini. Oke, kita tuliskan rumus H. K dikali A dikali delta T per L, karena ini X berarti Kx, semua X sama dengan HY. Sekarang kita masukkan
K dikali A dikali delta T per L juga. Tetapi di sini Y, ini Y, semua Y. Oke, setelah itu kita masukkan dulu. Y ujungnya itu suhunya 50. X ujungnya itu adalah 120. Mana yang lebih tinggi? 120 ya. Jadi kamu boleh gambarkan lagi seperti ini. Untuk lebih gampang kamu melihat. Di sini ada 120 derajat. Di sini ada 50 derajat. Suhu campurannya akan ada di tengah-tengah, mungkin daerah sini. Kita sebut ini dengan TC. Ini adalah suhunya X, ini adalah suhunya Y. Oke, setelah itu kita masukkan K dari X. Kita lihat di sini. K dari X katanya adalah 3KY. Kita ganti aja. 3 kali KY dikali. Luasnya tadi sama. AX sama dengan AY sama dengan A. Berarti ini kita tulis dengan A saja. Ini kita tulis dengan A saja. Sehingga karena di kiri ada A, di kanan ada A, ini bisa kita mudahkan. Oke, setelah itu delta TX. Delta TX kembali ke sini. X itu berada pada suhu 120 dengan TC. Kalau kita bawa ke sini antara 120 dengan TC. Ini adalah delta TX. Berarti berapa delta TX-nya? Ingat, yang lebih tinggi dikurangi yang lebih rendah seperti tadi. 120 dikurangi TC. Sehingga di sini bisa kita ganti dengan 120 dikurangi TC. Per LX, kita lihat. LX tidak diketahui, kita tulis saja dengan LX. Sama dengan, nah masukkan KY. KY tidak diketahui, oke, kita tulis KY dikali delta TY. Lihat Y. Y itu suhunya dari TC ke 50. Atau kalau kita bawa di sini, ini dari TC ke 50 derajat. Ini adalah delta TY. Berarti berapa besar delta TY-nya? Besarnya adalah jelas yang lebih tinggi dikurangi yang lebih rendah. Berarti TC dikurangi 50 derajat. Kita ganti di sini. TC min 50 derajat. Per LY-nya berapa? Diketahui. LY adalah 2LX. Oke, sampai di sana. Kita lihat sekarang. Di kiri ada KY. Ini KY-nya jadi satu aja biar nggak kesannya kali Y. KY. Di kanan ada KY. Berarti ini boleh kita mudahkan. Di sini juga ada LX, di sini ada LX. Ini kita bisa mudahkan. Sehingga akan menjadi di sini sisa 3, kalikan ke dalam. 3 dikali 120 itu adalah 360 dikurangi 3 dikali TC adalah 3 TC sama dengan. Oke, di sini sekarang kalian lihat. TC dikurangi 50 dibagi 2. Oke, setelah itu kita kali silang ya, antara 2 dengan 360 min 3 TC. Ini kita kurung aja biar kalian nggak bingung. Sehingga di sini akan menjadi perkalian 2 dikali 360 min 3 TC sama dengan di sini TC min 50. Oke, kalikan ke dalam lagi seperti tadi. 2 kali 360 itu adalah 720 dikurangi 6 TC, jadi 2 kali min 3 sama dengan TC min 50. Oke, kalau sudah begini kalian gabung yang ada TC dengan yang ada TC, yang tidak dengan yang tidak. Oke, min 6 ini kita bawa ke kanan aja ya biar plus, min 50 kita bawa ke kiri. Sehingga di kiri yang tersisa adalah 720, min 50 di kanan kita bawa ke kiri menjadi plus 50 sama dengan, nah ini tetap di kanan TC-nya. Min 6 TC kita bawa ke kanan menjadi plus 6 TC. Mulai di sini ya. 720 ditambah 50 adalah 770. Sama dengan TC ditambah 6 TC. TC itu adalah 1 TC ya. 1 TC ditambah 6 TC itu adalah 7 TC. Sehingga TC sama dengan 770 dibagi 7. Ini kan sudah jelas 11. Sehingga TC sama dengan 110 derajat Celcius. Demikianlah pembelajaran kita hari ini tentang materi kalor dan perpindahan kalor. Semoga bermanfaat. Dan kalau dirasa bermanfaat, silakan di like dan di share. Dan jangan lupa, yang belum subscribe, silakan di subscribe dan aktifkan tombol lonceng untuk mengetahui postingan-postingan tes Anda berikutnya. Sampai jumpa.